kami ta'zimi Bapak Lurah dari Babinsa dan Bapak dari Babin Kamtipmas, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, seluruh tamu undangan, ibu-ibu majelis, dan seluruh hadirin wal hadirat, terkhusus kepada panitia pelaksana, Bapak Imam dan Takmir Masjid, dan seluruh hadirin. Saya juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran pada Pak Haji sudah dijamu. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, tapi saya sangat memohon maaf karena waktu saya sangat terbatas. Saya harus tiba di Bandara Balikpapan itu jam 4 sore. Jadi ini sekarang setengah 2. Saya ceramah Pak maksimal 1 jam. Kalau sudah 1 jam, sekarang itu ceramah begini Pak susah. 2 orang itu bicara paling susah. Yang pertama orang ngantuk, yang kedua orang lapar. Itu paling susah itu. Nah, sesudah sholat duhur itu sebenarnya kita disunnahkan istirahat dengan tidur. Hanya orang-orang yang kerja, yang tidak kerja di perusahaan misalnya ada waktu istirahat, istirahatkan tubuh sesudah sholat duhur. Jangan menganiaya diri. Itu sunnah hukumnya tidur sesudah sholat duhur sampai asar. Nanti sudah asar sampai isya baru kita dilarang tidur. Makanya makruh hukumnya di situ. Karena di situ orang sering kena penyakit termasuk stroke, kanker, dan juga saraf kejepit. Karena ada penyakit di situ namanya rihil ahmar, angin merah, yang mendatangkan penyakit termasuk stroke. Makanya Rasulullah melarang orang tidur di situ. Nah, di situ banyak masuk penyakit itu. Tapi Rasulullah mengajarkan doanya. Doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbal. Itu doa. Kalau dibaca ini sebelum tidur insya Allah tidak kena stroke. Sudah hafal? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku minta perlindungan kepadamu minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, kemudian wadda'il akbari, dan dari penyakit besar. Darah hitam itu biasa mimisan, kemudian dari situ stroke. Kalau da'il akbar itu termasuk kanker dengan saraf kejepit. Makanya itu obatnya sebenarnya kalau kita baca itu supaya tidak kena penyakit itu. Karena Nabi mengatakan ya tibiza akhir zaman ini umati, nanti di akhir zaman umatku banyak kena ini. Yang stroke ringan itu banyak kena. Dan tempatnya di 2 Pak. Itu di belakang daun pintu, yang kedua di WC. Makanya jarang orang yang jatuh di WC itu biasa selamat. Jangan. Itu makanya kita dianjurkan untuk membaca doa sebelum masuk. Kemudian ini peringatan Maulid atau Maulud? Maulid? Dua-duanya. Kalau peringatan Maulid berarti waktu lahirnya yang diperingati. Itu 12 Rabiul Awal. Kalau peringatan Maulud berarti orangnya yang lahir, itu Rasulullah, bayinya. Makanya rata-rata orang Bugis tidak pakai istilah Maulid, dia pakai istilah Maulud. Itu Maulud. Kenapa? Yang diperingati bukan waktunya, tapi orangnya. Makanya kalau peringatan Maulud itu sampai Rajab. Makanya di Afrika Selatan orang Maulid itu sampai Rajab, itu 6 bulan. Kalau kita di Indonesia itu hanya Rabiul Awal. Kalau menyeberang Rabiul Akhir, panitia sudah stres. Nah, dilakukan di Maulid. Nah, itu makanya peringatan Maulid itu berarti Rasulullah yang lahir itu diperingati. Makanya acara ini tidak ada hukumnya Pak.
Maulud itu takdir. Rasulullah lahir itu Allah yang takdirkan. 12 Rabiul Awal lahir juga ditakdirkan oleh Allah. Itu bukan bid'ah karena tidak ada hukumnya. Cuma kalau kita memperingati dengan mendengarkan cara bersedekah dan sholawat, itu menjadi sunnah karena perbuatannya. Tapi ketika kita merebut makanan sampai menginjak makanan kemudian ada yang marah, itu menjadi haram karena perbuatannya. Sampai di gelas, tidak ada hukumnya Pak. Gelas itu diciptakan, tidak ada hukumnya. Tapi ketika dipakai minum air samsam atau obat, itu menjadi sunnah karena fungsinya. Kalau dia dipakai minum arak atau anggur atau minuman keras, itu haram karena fungsinya. Jadi maulid begitu, tidak ada hukumnya. Ketika dia dimanfaatkan untuk kebaikan, maka dia menjadi sunnah. Bukan maulidnya yang sunnah, tapi peringatan yang ada di dalamnya, sehingga menyebabkan dia sunnah. Sama di baju, kalau dipakai pergi mencuri sama dipakai ke masjid, itu beda. Begitu. Sama di HP itu tidak ada hukumnya, tapi kalau dipakai selingkuh, itu haram. Tapi kalau dipakai dengarkan ceramah, itu sunnah karena itu cuma alat. Pisau juga begitu, tidak ada hukumnya. Tapi kalau Pak Imam pakai sembelih hewan kurban, itu sunnah karena kedudukannya. Tapi kalau dipakai mengancam orang baru diambil hartanya, itu haram. Jadi segala sesuatu itu harus dilihat dulu duduk permasalahannya sebelum menyalahkan orang. Sekarang kan ada maulid bid'ah, ini banyak. Tapi tidak ada di sini. Kemudian saya sesimpel mungkin supaya mudah dipahami. Saya bahasa Indonesia ya, atau bahasa Bugis? Campur aja Pak ya. Nanti yang tidak bisa bahasa Bugis stres. Rasulullah kalau nurnya kan ada dua. Nur Rasulullah dengan Rasulullah secara manusiawi. Jadi jasadnya Rasulullah, tubuhnya Nabi itu belakangan diciptakan. Itulah yang 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Tapi untuk nurnya Rasulullah itu pertama. Makanya dalilnya qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya, yang dimaksud di situ nurun adalah nurul Muhammad. Baru wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Makanya Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang pertama adalah nurnya Rasulullah. Dari situlah orang Bugis mengatakan Yerunabita Nabi pamulang ngiri hakiki pacapuran ngiri lahiran. Artinya Rasulullah adalah Nabi yang dalam alam hakikat dia yang pertama. Karena sebelum Adam diciptakan, Nabi sudah diciptakan. Itu pas 1 Rajab, nurnya Rasulullah dimasukkan ke dalam perut ibunya Siti Aminah. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka. Siapapun yang berdoa pasti tembus ke arus. Itu kuncinya. Kemudian kita pisahkan dulu. Makanya sholawat kepada Rasulullah kita bentuknya fi'il mudhari', tapi salawat ke Nur Muhammad itu bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau. Makanya sholawat itu 2 macam. Ada yang pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada yang pakai sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad itu fi'il madhi, bentuk lampau. Karena sebelum diciptakan jasadnya Rasulullah, malaikat sudah bersalawat, makanya bentuknya sallallahu ala Muhammad. Itulah yang disebut salawat Jibril. Ini ya, saya bahas dulu sedikit ini supaya orang paham dari mana kaidah Nur Muhammad. Sedangkan setelah jasadnya Rasulullah lahir,
Kita disuruh bersalawat kepadanya dengan utuh, makanya dipakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu disebut fi'il mudhari sekarang dan berkesinambungan. Cuma perintah itu ada dua, kirimkan salam dan sholawat. Kan begitu? Mengirimkan salam dan sholawat. Kalau mengirimkan sholawat itu baru mengatakan Allahumma sholli. Kalau mengirimkan salam kita mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Sayyidi. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Itu namanya mengirimkan salam. Kalau mengirimkan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mengirimkan salam Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kadang kita cuma satu mengirimkan sholawat, tidak mengirimkan salam. Sudah paham sampai di sini? Saya sudah pelan-pelan ini. Ya. Jadi kalau mau dapat syafaat kirimkan sholawat. Kalau mau diperhatikan langsung oleh Nabi kirimkan salam. Beda. Jadi jangan bilang sama istasona, sama ilmu dengan wirid itu beda. Kalau ilmu mengangkat derajat, kalau wirid memberikan berkah. Makanya kalau orang bilang minta berkah bukan ilmu yang diminta, itu amalan. Sama dengan orang mengaji, Pak. Kalau orang mengaji membaca Al-Quran dapat ilmunya. Itu ilmu akliyah dengan ilmu al-fam, ilmu memahami. Tapi kalau mau dapat ilmu berkah dari Al-Quran, bantu guru mengajinya. Makanya orang tua dulu kalau mengaji anak-anak dia suruh ambil air. Karena taksim ke guru itu dapat berkah Al-Qurannya. Kalau mengajinya cuma dapat ilmunya. Makanya banyak orang sekarang mengaji tapi tidak bisa dapat berkahnya. Karena tidak mau disuruh-suruh sama gurunya. Ini yang hilang, Pak. Ini yang orang tidak tahu. Karena ilmu akal diterima dengan belajar, ilmu berkah diterima dengan takzim. Itu beda. Jadi kadang-kadang itu ada orang bilang itu gurunya suka suruh-suruh anak-anak bawa daun pisang. Sebenarnya gurunya tidak butuhkan daun pisang. Walaupun sebenarnya dibutuhkan gurunya supaya anak muridnya mendapatkan ilmu berkah. Makanya pendidikan pesantren itu menggabungkan dua-duanya. Cuma sekarang banyak yang protes karena bukan orang tasawuf yang tahu. Ulama dari dulu membentuk sistem pondok itu karena para wali tahu ilmu hakikat. Yang protes ahli syariat. Kayaknya rancun. Kan begitu. Nah agama ini tiga konsepnya, Pak. Kajian Islam, kajian iman, kajian ihsan. Kalau kajian Islam berarti hukum. Dari situ sah tidaknya sholat, tata cara sholat, sah tidaknya puasa, tata cara puasa, sah tidaknya haji, tata cara haji. Itu namanya ilmu kajian Islam. Dasarnya 5, wajib, haram, makruh, mubah, dan sunnah. Naik satu tingkat disebut kajian iman. Kalau ini tadi kajian Islam, ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Kalau naik satu tingkat dikatakan kajian iman, ulamanya disebut murabbi, ilmunya teologi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah. Naik satu tingkat di kajian ihsan, ulamanya disebut mursyid. Jadi beda. Kalau fuqaha, kalau ahli fikih disebut fuqaha, kalau ahli tauhid disebut murabbi, kalau ahli tasawuf disebut mursyid. Bedakan ini. Ini kadang orang tak campur-campur karena belajarnya melalui pesantren kilat.
dan ustaznya cuma pakai itu. Ini jadi masalah. Makanya kalau kita kajian begitu fikih pasti berbeda pendapat. Tata cara takbir sholat, ada yang mengangkat seluruh telinga, ada yang ke samping, bersedekapnya ada di tengah, ada ke samping, ada di bawah, ada yang lurus. Itu fikih. Tidak usah bermasalahkan itu karena Nabi semua sudah lakukan. Tinggal pilih mana yang kita yakini, jangan salahkan yang lain. Karena Nabi cuma bilang sholatlah kau sebagaimana aku melihat atau aku sholat. Makanya Nabi sholat pernah di atas tangannya diikuti sahabat. Pernah juga Nabi tidak sholat agak rendah tangannya, itu juga diikuti. Takbirnya Nabi kadang ke samping juga diikuti. Pernah Nabi takbir dulu sudah telinga, itu juga diikuti. Makanya semua yang mengikuti, yang penting Nabi sudah lakukan, maka itu sudah menjadi dalil namanya. Jangan bilang cuma ini yang paling benar, yang lain salah, itu tuh orang error itu. Itu pikir. Sama di masjid kita Pak, kalau Syafi'i tidak boleh ditempati sholat. Ini tidak boleh ditempati sholat kalau mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena temboknya terbuat dari batu merah, batu bata. Nah batu bata itu bercampur tanah pasti ada najisnya. Nah kalau benda ada najisnya disebut najis, tidak boleh ditempati sholat. Tapi untung ada pendapatnya Abu Hanifah mengatakan kalau najis sudah dibakar hilang najisnya. Nah batu bata, batu merah kalau mau dipakai dibakar dulu. Makanya pikir begitu berdebat. Sumbana, ada pemain judi bersedekah. Kalau 4 mazhab haram. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal haram. Kalau ada panitia masjid sudah tahu bahwa ini pemain judi kemudian dia sedekah dia ambil, itu panitianya dipepek kepalanya nanti. Karena terima yang haram. Yang kedua mengotori tempat suci. Yang ketiga tidak berkah ibadahnya orang gara-gara dia. Yang keempat tidak menolak haram. Makanya 4 kali dapat pukulan. Hanya panitia masjid yang terima satu saja. Kalau pendapatnya 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau pendapatnya Syekh Yusuf Qaradawi justru sebaliknya. Kalau pemain judi bersedekah, ambil. Kalau kau tidak ambil, kau berdosa. Kenapa? Karena kalau pemain judi bersedekah kau ambil, tidak ada pakai di main judi. Kan begitu? Apa ia nasa kau paboto mualadina katanya na boto orang ini? Ya kode mualay na pakai di boto, na pakai di macul makulay, na pakai di masamusabu, na pakai di minum. 5 di dosa na gara-gara iko. Itu melihat dalam konteks makasih. Satu melihat konteks hukum, itu pasti beda. Tapi Syekh Yusuf Qaradawi membatasi, silahkan ambil tapi pisahkan, jangan dicampur yang halal. Bikinlah kotak sumbangan apa